Baik, selamat siang Enci dan teman-teman sekalian. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan setiap hasil kerja kelompok kami yang berjudul yaitu siklus pengukuran kinerja pemerintah. Dan saya akan perkenalkan beberapa anggota kami, yaitu pertama Revalina Huta Barat, yang kedua Sevina Mitapora, yang ketiga ada Jelin Jacobs, yang keempat ada Katarina Marsian, yang kelima ada Pakuita Korea, ada keenam ada Marvelino Tiranda, dan yang ketujuh ada Gledia Rehaji. Nah, kita akan masuk pengertian siklus pengukuran kinerja pemerintah. Nah, pengertiannya itu, siklus pengukuran kinerja pemerintah adalah proses sistematis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, analisis, dan tindak lanjut untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Siklus ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai dan layanan kepada masyarakat semakin baik melalui evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Kita masuk dalam pengertian siklus pengukuran kinerja pemerintah. Siklus pengukuran kinerja pemerintah adalah proses sistematis yang digunakan untuk menilai dan meningkatkan kinerja suatu instansi atau organisasi pemerintah. Siklus ini biasanya terdiri dari beberapa tahapan, seperti yang pertama perencanaan, menetapkan tujuan dan indikator kinerja yang jelas dan terukur, dan yang kedua ada pelaksanaan, mengimplementasikan rencana yang telah dibuat termasuk pengelokasian sumber daya dan tindakan yang diperlukan. Dan yang ketiga yaitu pengukuran, mengumpulkan data dan informasi untuk menilai sejauh mana tujuan yang ditetapkan telah terdapat. Dan yang keempat yaitu analisis, menganalisis data yang diperoleh untuk mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tindak lanjut, mengambil langkah-langkah perbaikan berdasarkan hasil analisis untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Siklus pengukuran kinerja pemerintah yang pertama ada perencanaan. A. Menentukan tujuan. Instansi pemerintah merumuskan visi dan misi yang jelas serta menetapkan tujuan yang ingin dicapai. B. Indikator kinerja. Mengembangkan indikator kinerja yang spesifik, terukur, relevan, dan dapat dicapai. Indikator ini akan digunakan untuk menilai pencapaian tujuan. Yang kedua, yaitu pelaksanaan. A. Implementasi rencana. Melaksanakan rencana yang telah disusun, termasuk kegiatan dan program yang telah ditetapkan. B. Alokasi sumber daya. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan seperti anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan. Bagian 3. A. Pengumpulan data. Mengumpulkan data yang relevan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Ini bisa meliputi survei, laporan, dan statistik. B. Metode pengukuran. Menggunakan metode yang tepat untuk memastikan akurasi dan keandalan data yang diperoleh. Selanjutnya 4. Analisis. Yang pertama evaluasi kinerja, menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menilai sejauh mana tujuan telah tercapai. Yang kedua mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, baik yang mendukung maupun menghambat pencapaian. Selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu tindak lanjut. Yang pertama perbaikan berbasis data. Mengambil langkah-langkah perbaikan berdasarkan analisis yang dilakukan. Ini bisa meliputi penyesuaian strategi, peningkatan kapasitas, atau perubahan kebijakan. Yang kedua, rencana aksi. Menyusun rencana aksi untuk meningkatkan kinerja di masa depan, serta memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan dapat